Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'd, fa ya hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ikhwatul iman, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada sikap terbaik bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan jadwal kematiannya, yang semakin hari semakin dekat jadwal kematian itu, kecuali kita persiapkan diri untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimbar Jumat ini, mari persiapkan apa yang menjadi bekal setelah kematian ini, karena ada kehidupan yang tiada pernah berakhir, yaitu kehidupan yang sebenarnya, di mana kita akan kembali kepada kampung kita yang sebenarnya, negeri yang kita sebenarnya, dan dunia tinggal cerita dan kenangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, bekalilah untuk menuju kampung tempat tinggal di mana engkau akan tinggal selama-lamanya. Dengan cara apa? Yang pertama adalah bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian itu. Siapakah yang tidak pernah melakukan dosa? Tidak pernah melakukan kesalahan, kemaksiatan? Maka bahagialah mereka. Seiring waktu berjalan, dengan tambah umurnya, tambah usianya, dia mau meningkatkan kualitas iman dan takwanya, lalu bertaubat sebelum ajal dan maut menjemputnya. Likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dunub at-taubah. Rawahul Hakim. Setiap sesuatu Allah berikan obat, maka obat terbaik bagi seorang pendosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 52, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Hai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dalam meminta ampun dan memohon tobat kepadaku. Walaupun dosa kita sepenuh langit, sepenuh bumi, lalu kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan ampuni dosa dan kesalahan itu. Sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa in zana?" Walaupun dia berzina ya Rasulullah. Nah, walaupun dia pernah membunuh, walaupun dia pernah membunuh, dosa apapun, lalu
sebelum ajal tiba, dia bertaubat kepada Allah, maka kamalla dzamballah, maka dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah, kamalla dzamballah, seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Lalu yang kedua adalah aksiru dzikrallah, perbanyak selalu dengan mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat yang kita tunaikan ini bagian daripada zikir kita. Surat Toha ayat 14, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu kepada kita, innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, sembahlah aku. Dengan cara apa? Aqimis shalah, dengan cara sholat itulah, li dzikri, itu adalah dzikir terbaikmu untukku. Kemudian qiraatul Quran, afdhalu dzikri qiraatul Quran. Setelah kita sholat, ada kalimat dzikir yang terindah yang diajarkan Rasulullah dengan lantunan ayat-ayat kalam Allah, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Karena ini tidak hanya sebagai zikri kita, mengingat kita kepada Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, namun ini pun Allah jadikan bekal kepada kita, untuk kita. Dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari Muslim, iqra'ul Qur'an fa innahu nurun laka fil ard wa dukhrun laka fis sama. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran tidak hanya sebagai hidayah, rahmat, syifa, tapi menjadi cahaya dalam hatimu, cahaya dalam rumah tangga keluargamu, dan kelak akan menjadi simpanan, bekal terbaikmu saat engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bekal yang kedua yang kita siapkan. Apakah sudah ada Al-Quran di dalam dada kita, dalam jasad kita, darah daging kita, sehingga itu akan menjadi jaminan keselamatan kita saat memasuki alam setelah alam dunia ini. Karena saat masuk liang lahat, selangkah dua langkah, keluarga kita, anak kita meninggalkan kita, tidak ada teman terbaik saat itu kecuali amal ibadah kita, sedekah kita, tahajud kita, duha kita, dan tilawah kita, Al-Quran kita. Kalau kita nggak mampu menghafal 30 juz, Rasul berikan pilihan kepada surat yang kita mampu dan bisa. 30 ayat saja mampu menjamin seseorang dari keselamatan siksa kubur dan siksa api neraka. Rasul katakan, barang siapa membaca, menghafal surah Al-Muluk, wa qara'a kulla lailatin, dan dia baca setiap malam, maka Allah selamatkan dari siksa kuburnya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam sebuah hadis di mana ada seorang yang meninggal, dan saat itu hampir saja dipukuli oleh para malaikat karena dosa dan kesalahannya, namun keluar dari tubuh jasad si laki-laki itu seorang laki-laki yang tampan dan menawan, bersih putih bercahaya, dengan mengatakan kepada malaikat, apakah engkau ingin memukul kalam Allah, ayat-ayat Allah? Wa man anta, engkau siapa? Aku adalah kalimullah, aku adalah ayat-ayat Allah, aku adalah muluk yang dihafalnya, yang ditilawahkannya. Lalu malaikat kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum malaikat itu bicara, mengadukan apa yang disampaikan malaikat, Allah katakan, benar, itulah al-muluk, sebagaimana janjiku, janji Rasulku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dia menghafal ayat-ayatku, al-muluk sudah menjadi tilawahnya, al-muluk sudah menyatu dalam dirinya, maka akan menjadi jaminan untuknya selamat dari siksa kubur, dan dia akan selamat dari siksa api neraka. Yuk ikhwah, mumpung masih ada kesempatan dan waktu, 30 ayat kita hafalkan surah Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Satu hari satu ayat, 30 hari cukup untuk menghafal 30 ayat. Inilah
Jaminan yang pertama, kalau kita di alam kubur, kita mendapatkan keselamatan, kenikmatan. Yakinlah di alam berikutnya menuju akhirat, kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Namun, ketika di alam kubur, kita sudah mendapatkan pukulan, hantaman para malaikat, siksaan, azab dari Allah. Maka, di alam berikutnya, azab dan siksaan lebih pedih dan lebih dahsyat daripada siksaan di alam kubur, alam barzahnya. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zat dialah pemilik, pencipta, pengatur alam semesta ini. Dia membolak-balikkan hati setiap hambanya. Sampai Rasulullah mengatakan, di akhir zaman nanti ada seorang hamba yang paginya masih beriman kepada Allah, siang lepas iman dan akidahnya. Siang dia masih bersujud kepada Allah, sore lenyap tauhid, iman dan Islamnya. Dan ini terjadi di mana ya Rasulullah? Kenapa? Ternyata sudah terkontaminasi penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Banyak di antara hamba-hamba itu sudah terlalu cinta dunia dan takut dengan kematian. Maka inilah doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Surah Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, jangan palingkan hati kami. Jangan palingkan nikmat iman Islam ini. Setelah Engkau berikan hidayah kepada hamba-Mu ini, ya Rabb, jaga kami, terus bimbing kami dalam kenikmatan iman Islam hingga akhir hayat kami. Bahkan Rasul mengajarkan secara spesifik untuk kita hamba-hambanya, untuk kita sebagai umat yang dicintainya, sebelum salam, agar kita membaca, mendoa, memohon kepada Allah dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa api neraka. Hamba berlindung kepadamu ya Rabb dari fitnah kehidupan dan fitnah setelah kematian. Dan hamba berlindung kepadamu ya Rabb dari fitnah dajjal ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan iman Islam kami ya Rabb hingga kami meraih husnul khotimah. Itulah pesan Allah yang wajib disampaikan setiap khotib. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tidak menginginkan dari hamba-hambanya kecuali wafat, meninggalnya benar-benar dalam keadaan iman Islam. Kemudian setelah sholat diajarkan lagi oleh Rasulullah, ya Allah, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal 'afwa indal hisab. Berikan kesempatan kami bertaubat sebelum kami wafat. Kami dapat rahmat-Mu saat detik-detik kematian kami. Mudahkan, ringankan saat menghadapi goncangan sakaratul maut kami. Kemudian wafatkan kami husnul khotimah. Ikhwatal iman, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan sisa umur kita mampu dan bisa menyiapkan bekal terbaik untuk kita. Allah perlihatkan dan tunjukkan kepada kita hari demi hari terus bergiliran kewafatan, kematian saudara kita, keluarga kita, bahkan yang tidak sedikit orang yang lebih muda daripada kita. Belum lama putra tercinta Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang masih muda belia, Allah mewafatkan, menjadi pelajaran buat kita, ibrah buat kita betapa ajal maut tidak menunggu, harus diawali dengan sakit dan tua, namun bisa datang kapan saja, di mana saja, untuk siapa saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yahyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kesalahan ayah ibu kami. Rahmati beliau, sayangi beliau, muliakan, bahagiakan beliau dunia akhirat. Ya Allah, ampuni ya Allah seluruh muslimin muslimat yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat ya Allah. Ya Rabb, terima amal ibadah kami dan Engkau ijabah doa-doa kami. Ya Allah, Engkau penuhi undanganmu, Engkau penuhi ya Rabb, Engkau penuhi ya Rabb seruanmu ya Rabb. Kami bersimpuh di rumahmu, memohon dan meminta kepadamu ya Rabb. Kami angkat kedua tangan hambamu ini ya Allah. Ijabah doa-doa kami semua ya Rabb. Kabulkan semua doa-doa kami ya Rabb. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Rabbana, kami sadar semakin tambah umur kami, semakin dekat jadwal kematian kami ya Rabb. Ya Allah, kami mohon kepadamu, sebelum ajal tiba maut menjemput, berikan kesempatan kami ya Rabb, menambah perbekalan kami untuk menuju kepulangan kami. Ya Allah, berkah ya Allah sisa umur kami ini ya Allah. Berkah ya Allah, berkah ya Allah rumah tangga dan keluarga kami. Berkah ya Allah, berkah ya Allah anak cucu keturunan kami. Berikan kesempatan kami, kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Berikan rahmat-Mu saat detik-detik kematian kami. Berikan ampunan-Mu ya Allah setelah kematian kami. Bimbing kami terus dalam kenikmatan iman Islam hingga akhir hayat kami, hingga akhir hayat kami. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Tinggalkan untuk kami ya Allah, hadiahkan untuk kami ya Rabb anak cucu keturunan yang soleh soleha, anak cucu keturunan yang soleh soleha ya Rabb. Kami belum bisa menjadi ayah terbaik untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, kami mohon ya Allah, mereka lah anak-anak kami yang nanti mengimamin sholat sejalan untuk kami, anak-anak kami yang mengusung ya Allah, mengkafankan kami, menguburkan kami, anak-anak kami yang mengumandangkan ya Rabb kalamu ya Rabb. Ya Allah, bahagianya kami ya Rabb, bahagianya kami ya Rabb dengan hadiah terindah darimu, putra-putri soleh solehah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.